Oke, mungkin pertanyaan terakhir saya ke Mas Agung. Mas Agung, yuk kita ke judul saya aja. Dengan singgungan terhadap soal Bung Karno, bahkan juga soal jangan mengganggu tadi. Apakah sudah fix bahwa Pak Prabowo meninggalkan PDIP atau PDIP yang sudah meninggalkan duluan Pak Prabowo? Boleh dijawab. Masih 50-50 kalau saya prediksi sementara, Bang Basara, Mas Daniel. Bang Daniel, jadi saya melihatnya memang kalau PDIP beroposisi itu kan emang agak ngeri-ngeri sedap ya. Karena terlatih, DNA-nya itu memang DNA perjuangan. Saya flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Sebagaimana nama partainya memang berjuang terus gitu. Di masa Orde Baru, bahkan pasca reformasi dengan Pak SBY juga PDIP berjuang terus gitu. Nah sekarang ujian bagi PDIP apakah mampu menunjukkan keoposisian yang substantif yang ditakutkan Pak Prabowo yang kemudian dinarasikan sebagai mengganggu. Sebenarnya itu bagian dari check and balances saja seperti itu. Nah yang kedua saya juga melihat ini juga ujian bagi Pak Prabowo. Bagaimana kelak ketika memimpin bisa menanggapi beragam masukan, kritik, apakah itu dari oposisi, apakah itu dari dalam koalisi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ujiannya bukan hanya bagi PDIP tapi juga bagi Pak Prabowo, dan di titik ini saya kira kalau ditanya bagaimana relasi antara PDIP dan Gerindra atau Pak Prabowo, saya kira masih 50-50. Jadi saya harus menanya ask the audience atau call a friend ini. Ya. Jadi nanya balik lagi ke Bang Basara sama Bang Daniel. Seperti itu. Oke. Terakhir mungkin singkat-singkat saja satu menit Bang Daniel, ini apa yang mungkin disampaikan karena dua pernyataan ini saja. Sebenarnya ada banyak tapi mungkin tidak bisa saya membahas ya di sini. Karena dari awal pernyataan Pak Prabowo pun langsung ditanggapi oleh berbagai macam kader-kader dari PDIP nih Bang Daniel. Pertama ya tentu Pak Prabowo sejak awal punya spirit Bung Karno. Bung Karno adalah role model politik Pak Prabowo selama ini, dan pikiran-pikiran Bung Karno itu seringkali dan selalu dihadirkan Pak Prabowo ketika memimpin Gerindra, kemudian menjadi Menteri Pertahanan, dan insya Allah ketika beliau dilantik menjadi Presiden. Nah semangat, spirit Bung Karno, warisan Bung Karno, warisan pemikiran itu pasti dibawa Pak Prabowo dalam kebijakan pemerintahan beliau nanti. Kemudian kedua, menjaga demokrasi yang sehat itu adalah janji politik Pak Prabowo sejak awal. Pilihan Pak Prabowo ketika berhenti dari dunia militer, kemudian mendirikan partai politik, kemudian berjuang bersama dengan partai politik, itu adalah salah satu langkah nyata Pak Prabowo untuk berkomitmen merawat demokrasi kita. Dan Pak Prabowo juga selama ini dikenal sebagai orang yang tidak mudah baper ketika hadirnya kritik-kritik sekeras apapun, bahkan banyak yang menghina dan sebagainya. Pak Prabowo tidak pernah sama sekali melaporkan atau memproses secara hukum, karena Pak Prabowo percaya betul bahwasannya kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab itu adalah menjadi bagian instrumen penting dalam demokrasi. Jadi jelas komitmen merawat dan menjaga demokrasi itu adalah bagian komitmen penting dari Pak Prabowo. Bang Basara, boleh tanggapi? Hubungan Bung Karno dengan PDI Perjuangan bukan hanya hubungan biologis, karena beliau adalah ayahanda ketua umum kami. Tapi hubungan Bung Karno dengan PDI Perjuangan adalah yang utama adalah hubungan ideologis, karena kami dalam doktrin kepartaian kami jelas ingin memperjuangkan ajaran-ajaran Bung Karno dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita punya hubungan historis di mana sebelum menjadi PDI Perjuangan dan PDI, embrionya adalah Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno 4 Juli 1927. Salah satu misi perjuangan kami adalah meletakkan Bung Karno pada tempatnya, baik sosok, figur, dan terutama ajaran-ajarannya menjadi milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak satupun pretensi bagi PDI Perjuangan mengkerdilkan Bung Karno hanya menjadi milik partai politik tertentu saja. Milik kelompok dan golongan saja tidak kita inginkan, apalagi milik partai politik tertentu saja. Ke depan, bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo tentu tidak terlepas dari hukum kausalitas, hukum aksi-reaksi. Maka oleh karena itu, kalau ke depan hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega tetap harmonis seperti yang dikenal publik selama ini, demikian juga dengan Gerindra yang sama-sama punya platform ideologi. Bung Karno sering menyebut diksi-diksi Bung Karno seperti yang Bung Daniel katakan, maka aksi itu harus disusun, ditata untuk membuat reaksinya betul-betul menjadi sesuai harapan kita bersama. Tapi namun demikian, apapun
sepanjang kita letakkan hubungan politik Gerindra dengan PD Perjuangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan lain-lainnya, pasti kita akan tetap berjalan selaras dan berbagi tugas sesuai fungsi kita masing-masing. Bang Basarah terima kasih, Bang Daniel terima kasih, Mas Agung terima kasih. Karena memang PDIP sebenarnya belum memutuskan untuk oposisi atau berkoalisi, nunggu Rakernas, apakah sambil menunggu waktu kita pantau saja ini bagaimana hubungan antara kedua partai dan elit-elit yang saat ini begitu banyak memberikan pendapat dan juga pandangan yang istilahnya itu perang berat syaraf lah ya. Ya, itu nanti akan kita tunggu saja pemirsa.